lagi kita di channel yang perlu imajinasi informasi gratis nggak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Kicau Jelata? Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hidup hanya sekali, mari kita bikin berarti. Hidup hanya sesaat, ayo tebar manfaat. Minggu-minggu ini sosial media dipenuhi oleh berita tentang peristiwa laporan dari orang-orang yang merasa dirinya sebagai korban dari investasi yang diinisiasi oleh orang yang bernama Ustadz Yusuf Mansur. Banyak suara-suara dari TKW di Hong Kong, dari Makassar, dari Surabaya, dari Jakarta, dan bahkan ada sekelompok jamaah masjid di Cibubur juga melaporkan hal yang sama, bahwa mereka adalah korban dari investasi yang diinisiasi oleh orang yang bernama Ustadz Yusuf Mansur. Ustadz Yusuf Mansur atau yang kenal dengan inisial UYM, selama ini kita kenal dengan Ustadz yang selalu mengusung tema sedekah atau the power of giving. Beliau selalu dalam ceramah-ceramahnya menyatakan bahwa solusi atas problem atau di antara lain solusi untuk mengatasi problem-problem kehidupan yang kita hadapi adalah dengan bersedekah. Dan tidak jarang dalam ceramah-ceramah beliau juga mengajak ke jamaahnya atau orang-orang untuk bertestimoni bagaimana sedekah bisa membebaskan para orang-orang yang bertestimoni tersebut dari belitan persoalan hidup. Kita tak hendak membahas soal apa sebenarnya yang terjadi dengan katakanlah peristiwa-peristiwa melapornya banyak korban atau melapornya banyak orang-orang yang merasa menjadi korban dari investasi yang diinisiasi oleh Ustadz Yusuf Mansur. Biarlah itu menjadi ranahnya para penegak hukum, biarlah itu menjadi persoalan yang akan diselesaikan entah dengan cara apa oleh pihak-pihak yang bersengketa, yaitu orang-orang yang merasa menjadi korban dan Ustadz Yusuf Mansurnya sendiri. Karena kalau kita berkutik atau kita berbicara menyangkut kepada orang, maka persoalan-persoalan yang sama akan selalu terjadi dan itu silih berganti. Dan ini bukan hanya fenomena di kalangan umat Islam saja, gitu. Dan bukan hanya fenomena yang terjadi di Indonesia saja. Kalau kita lihat di katakanlah media-media massa, kasus serupa juga banyak terjadi di negara-negara maju, even di Amerika Serikat. Seringkali kita membaca ada seorang pemuka agama yang diadili karena dalam tanda petik menipu umatnya. Begitu juga di Jepang, bahkan di India. Dalam banyak kasus, itu terbongkar bahwa para orang yang dalam tanda petik sebagai pemuka agama ini melakukan operasi rohaniah dia, operasi pencerahan rohaniah dia, itu seperti sebuah perusahaan yang beroperasi. Jadi ada manajemennya, ada sistem operation dan prosedurnya, ada seksi atau bagian humasnya, ada bagian pemasarannya. Jadi layaknya sebuah perusahaan beroperasi. Sobat yang berbahagia, kita sekali lagi tak hendak membahas bagaimana duduk perkara katakanlah peristiwa melapornya sejumlah orang yang merasa menjadi korban. Tidak, kita tidak akan membahas. Tetapi kita akan mencoba mencari atau melihatnya dari angle lain. Dan angle lain itu adalah tidak lain dan tidak bukan jamaah. Atau kita kalangan umat, kalangan penganut agama, bagaimana kita melihat dengan cerdas sehingga kita tidak menjadi korban. Dalam tanda petik katakanlah kalau itu suatu penipuan atau sebuah penipuan yang berbalut dengan ajaran-ajaran agama. Kita tahu para pemuka agama apapun itu, kan tugas mereka adalah mencerdaskan, mencerahkan ruhaninya umat agar mereka hidup sesuai dengan tuntunan ajaran agama yang oleh pemuka agama sudah pasti memahaminya lebih daripada
penganut. Jadi para pemuka agama itu dimuliakan, didudukkan, ditokohkan dirinya oleh masyarakat karena kelebihan pengetahuannya dalam bidang agama. Karena suri tauladan perilakunya yang sesuai dengan tuntunan agama apapun itu. Jadi dalam konteks kita sebagai penganut, jika melihat katakanlah para pemuka agama kita masih menempatkan sosok dirinya sebagai orang yang paham tentang nilai agama, tentang ajaran agama, kemudian dia mencerahkan umatnya, mencerahkan penganutnya, menyerukan hidup, menyerukan kebaikan sesuai dengan ajaran agamanya, dan memberi harapan bahwa akan ada hidup yang lebih abadi setelah mati, maka kita semua boleh percaya bahwa orang tersebut, pemuka agama tersebut, layak kita jadikan sebagai guru. Tetapi, jika pemuka agama tersebut mulai berbicara tentang sesuatu yang di luar kapasitasnya, bicara soal bisnis, bicara soal investasi, bicara soal ini, itu, dan segala macam, di luar konteks keagamaan, maka sebagai penganut agama, sebagai jamaahnya, sebagai pengikutnya, kita harus waspada dan hati-hati. Jadi sebenarnya, kita sendiri sebagai penganut, lalu mengikuti, katakanlah, sebuah pengajian, sebuah kebaktian, sebuah persekutuan, atau apapun itu istilahnya, yang kita cari sebenarnya adalah ketenangan batin, kemudian nilai-nilai yang harus kita ikuti, sehingga apa yang kita kerjakan sesuai dengan tuntunan agama yang kita yakini. Kalau kita sebagai seorang pengusaha, bagaimana sebenarnya tuntunan agama yang kita yakini dalam aktivitas kita berusaha. Kalau kita sebagai pekerja, bagaimana sebenarnya tuntunan agama yang kita anut dan harus kita amalkan dalam kegiatan pekerjaan kita sehari-hari. Begitu juga sebagai orang tua, sebagai kerabat, sebagai teman, sebagai warga negara. Itu posisi yang kita cari dari mengikuti guru atau kelompok pengajian, persekutuan, atau apapun namanya. Kalau kita niatnya tetap istiqomah, tetap konsisten dalam pencerahan diri tentang value-value nilai agama, insya Allah kita tidak akan terombang-ambing. Insya Allah kita tidak akan pernah menjadi korban. Tetapi kalau niat kita ada di balik atau selain dari mengetahui value nilai agama, ada niat lain yang terselip, misalnya ingin mencari kaya, ingin mencari popularitas, ingin mencari apapun di luar nilai-nilai agama, di luar tujuan utama dari orang meyakini agama kan kehidupan setelah mati, keabadian, surga. Jika kita berpikir atau punya niat menyimpang dari tujuan tersebut, maka kita akan gampang terombang-ambing oleh katakanlah gombalan-gombalan, oleh niat-niat jahat dari orang-orang yang menggunakan jaket agama, menggunakan baju agama, tetapi mempunyai niat buruk, niat busuk di belakangnya untuk menjadikan para penganutnya sebagai sumber penghasilannya, sumber kemakmurannya. Jadi, semua kembali lagi kepada kita sebagai penganut, bahwa keinginan kita atau dorongan kita untuk mempelajari nilai-nilai agama kepada tokoh-tokoh agama tidak lain tidak bukan merupakan kebutuhan batiniah kita. Kebutuhan batiniah kita agar kita menjalankan kehidupan ini sesuai dengan tuntunan-tuntunan agama, agar kita mempunyai harapan untuk kemudian setelah meninggal hidup dalam keabadian di surga sebagaimana yang dijanjikan oleh setiap agama. Jika kita tetap istiqomah dalam niat tersebut, maka kita mudah-mudahan selamat dari segala tipu daya. Lalu bagaimana caranya kita menyeleksi, memfilter apakah tokoh agama yang menjadi panutan kita adalah orang-orang yang benar-benar menjalankan profesinya, menjalankan ketokohannya sesuai dengan niat yang sebenarnya, sesuai dengan atau orang-orang tersebut telah benar. Ya, untuk melihatnya sebenarnya tidak terlalu susah. Pertama kita lihat dulu
kehidupannya, kesehariannya. Apakah beliau itu atau orang yang kita tokohkan tersebut benar-benar pengetahuannya, pemahamannya tentang nilai-nilai agama telah sejalan dengan lifestyle-nya, dengan cara hidupnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dengarkan, kita cermati, kita analisa. Apakah ajaran-ajaran yang dia berikan atau narasi-narasi yang dia bangun adalah narasi-narasi yang sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan ketokohannya. Tentu, narasi-narasi yang dia bangun karena dia memahami agama didasarkan atas dalil-dalil, didasarkan atas pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya adalah kitab suci, adalah orang-orang saleh yang menjadi teladan. Jadi kita lihat apakah dia istiqomah memberikan nilai-nilai sesuai dengan ajaran dari agama tersebut, yang dasarnya jelas, yang kaidah-kaidahnya jelas. Jika dia berbicara di luar kapasitas dirinya, katakanlah misalnya soal investasi, katakanlah misalnya soal bagaimana supaya terkenal atau segala macam, maka kita harus waspada. Kita harus mulai berpikir untuk exit, untuk keluar dari jamaah atau kelompok pengajian tersebut. Demikian kicau pendek yang mungkin saja ya nggak ada, ya ngasal ngomong gitu. Tetapi mudah-mudahan kita semua bersepakat bahwa tempat dari para petinggi agama, tempat dari para pemuka agama adalah memberikan pencerahan kepada kita semua dalam bidang, dalam ajaran yang dia sangat paham di sana. Jadi memberikan siraman-siraman rohani, memberikan pencerahan-pencerahan bagaimana seharusnya kita berlaku, bersikap sesuai dengan tuntunan agama, dan memberikan harapan bahwa jika kita konsisten mengikuti ajaran-ajaran, maka kita akan punya kehidupan yang jauh lebih baik di keabadian nanti atau kehidupan setelah mati. Kalau mulai bicara di luar konteks dirinya, maka bolehlah kita meragukannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.